warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-waliyil burhanuh, al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa kiryakil akhyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi akhyar. Adada ni'amillahi wa ifdhalih. Segala puji kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman dan nikmat Islam, dan dialah Allah yang telah memilih kita dari sekian banyak hambanya di luar sana. Cuma kita yang dipilih oleh Allah untuk berada di malam yang berbahagia ini. Selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan selawat kepada sahabat, kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama yang mutakhirin yang muktabar keduanya di sisi Allah. Kadang-kadang penghormatan saya kepada Abuya yang ada di Kubah, Allahumma qul lahumma warhamhuma wa'afihima wa'afihima. Kata-kata penghormatan saya kepada Abiya selaku pimpinan daya pesantren Serambi Mekah, maaf keluarga. Dan kata-kata penghormatan saya kepada Abati, maaf keluarga. Dan kata-kata penghormatan saya kepada Dewan Juri yang telah hadir di malam berbahagia ini. Dan kepada Tugu MC telah manggil nama baik kami yang lain dan tak bukan untuk mencurahkan suatu tema yang singkat yang bertema alam akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, menceritakan yang namanya alam akhirat, maka proses kiamat yang pertamalah ditiupnya sangkakala. Sebagaimana di dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di juzuk 3 di surah Az-Zumar ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fi suri, ditiup fi suri sangkakala, yakni tiupan yang pertama. Fasa'ika, mati man fis samawat, siapa ada di langit, wa man fil ard, siapa yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang kehendaki oleh Allah. Ya Allah, yang tidak mati pada saat itu, yang tidak mati pada saat itu, para bidadari dan para pelayan surga, wa ghairihima, selain keduanya, yakni malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat maut, selain daripada mereka semuanya mati pada tiupan sangkakala yang pertama. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit dari kuburnya untuk menunggu keputusan Allah. Maka ini yang dinamakan dengan yaumul ba'ats, hari dibangkitkan manusia di dalam kubur, sebagai dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni an qaulihi ta'ala, ya Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang firman Allah, yauma yunfaqu, pada hari ditiup bisuri sangkakala, fatatuna afwaja, mereka datang berkelompok-kelompok. Fabaka alaihi salatu wassalam, menangis Nabi Muhammad, terlintang air mata beliau ketika mendengar pertanyaan Muaz. Apa kata Rasulullah? Ya Muaz, sa'altani an amrin azim tuhsyaru ummati ala isna asyara sinfan. Ya Muaz, kau telah menanyakan tentang perkara yang besar terhadap umatmu, yang dimana mereka pada saat itu tergolong menjadi 12 golongan. Golongan yang pertama, yuhsyaruna min kuburihim, dikumpulkan dari kubur mereka, laisa lahum yadani wala rijlani, tidak bertangan dan tidak berkaki. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia, haula'il ladzina yu'duna Allah, mereka orang-orang yang dulu ketika di dunia yakni menyakiti tetangganya, baik itu tetangga yang jauh ataupun tetangga yang dekat. Maka barang siapa yang menyakiti hati tetangganya akan dibangkitkan dari dalam kubur dengan tidak bertangan dan tidak pula berkaki. Sedangkan yang kedua, yuhsyaruna min kuburihim, dikumpulkan dari kubur mereka ala suratil khanazir, dengan rupa mereka seperti babi. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia, haula'il ladzina yatahawanuna bis salawat, mereka orang-orang yang dulu ketika di dunia yakni melalaikan sholat, meremehkan sholat, menganggap sholat tidak ada apa-apanya, maka akan dibangkitkan dalam kubur dalam keadaan wajah mereka seperti babi. Sedangkan yang ketiga, yuhsyaruna min kuburihim, dikumpulkan dari kubur mereka, wa butunuhum mislul jibal, perut mereka bagaikan gunung, mamlu'atun al-hayat, dipenuhi dengan ular, wal iqaribi kathamalil bighal, dan perut mereka dipenuhi dengan kalajengking. Kenapa? Dulu ketika di dunia, haula'il ladzina yamna'una zakat,
Mereka orang-orang yang dulu ketika di dunia yakni enggan untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan yang keempat, yuhsyaruna min kuburihim, dikumpulkan dari kubur mereka, yajzi min afwahihim damu, dalam keadaan telah mengalir darah dari mulut mereka. Kenapa? Dulu ketika di dunia, haula'il ladzina kadzabuna fil bai'i wasyira, mereka orang-orang yang dulu ketika di dunia yakni berdusta dalam berjual beli. Maka barang siapa yang berdusta dalam jual beli akan dibangkitkan dalam kubur dalam keadaan dari mulut mereka melahirkan darah. Sedangkan yang kelima, yuhsyaruna min kuburihim, dikumpulkan dari kubur mereka, kadin taqaqu wa hum antan raihata min al-jifati bainan nas, dalam keadaan telah membengkak, sedangkan bau mereka lebih busuk baunya dari bangkai manusia yang banyak. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia yakni melakukan kemaksiatan yang sungguh sangat luar biasa. Sedangkan yang keenam, yuhsyaruna min kuburihim, dikumpulkan dari kubur mereka, maqtu'il halaqimi wal aqfiya, dalam keadaan telah terpotong lehernya dan pundaknya. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia, haula'il ladzina yashhaduna zuhra, mereka orang-orang yang dulu ketika di dunia yakni memberi kesaksian palsu. Sedangkan yang ketujuh, yuhsyaruna min kuburihim, dikumpulkan dari kubur mereka, laisa lahum alsinatu yajzi min afwahihimul qayhu wad-dam, dikumpulkan dari kubur mereka dalam keadaan tidak memiliki lidah, sedangkan dari mulut mereka mengalirkan darah dan nanah. Kenapa? Dulu ketika di dunia, haula'il ladzina yamna'una syahadat, mereka orang-orang yang dulu ketika di dunia yakni enggan untuk mengeluarkan, enggan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sedangkan yang ke-8, yuhsyaruna min kuburihim, dikumpulkan dari kubur mereka, wa arjuluhum fawqa ru'usihim, nakisi ru'usihim wa arjuluhum fawqa ru'usihim, dalam keadaan telah menunduk kepala mereka, sedangkan kaki mereka angkat ke atas kepala mereka. Kenapa? Dulu ketika di dunia, haula'il ladzina kanu yaznuna tsumma matu wa lam yatubu, mereka orang-orang yang dulu ketika di dunia yakni berzina kemudian mereka mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ke-9, yuhsyaruna min kuburihim, dikumpulkan dari kubur mereka, sudal wujuhi zurqal uyun, dalam keadaan berwajah hitam, bermata biru, wa butunuhum mamlu'atu minan nar, perut mereka dipenuhi dengan api. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia, haula'il ladzina kanu ya'kuluna amwalan yatama dzulman, mereka orang-orang yang dulu ketika di dunia yakni memakan harta anak yatim secara zalim. Sedangkan yang ke-10, yuhsyaruna min kuburihim, dikumpulkan dari kubur mereka, waqad muli'u bizaman wa barasan, dalam keadaan wajah mereka penuh dengan penyakit kusta dan sumpah. Kenapa? Dulu ketika di dunia, haula'il ladzina utul walidaini, durhaka terhadap orang tua. Barang siapa yang durhaka terhadap orang tua akan dibangkitkan dalam kubur dalam keadaan penuh penyakit kusta dan penyakit sumpah. Sedangkan yang ke-11, yuhsyaruna min kuburihim, dikumpulkan dari kubur mereka, umyanal qalbi wal ain, dalam keadaan buta hati dan buta mata mereka, wa asnanuhum kalqaumi taur, dan gigi mereka bagaikan tanduk sapi, wa sifahum madruhatu ala sudurihim, dan bibir mereka menjulur sampai ke dada mereka, wa alsinatuhum madruhatu ala butunihim, dan lidah mereka menjulur sampai ke perut mereka, fayakhruju min butunihimul khadar, dan dari perut mereka mengeluarkan khadar yakni kotoran. Kenapa? Dulu ketika di dunia, haula'il ladzina kanu yashrabuna al-khamra, mereka orang-orang yang dulu ketika di dunia yakni meminum khamar, mereka bermabuk-mabuk ketika di dunia, maka akan dibangkitkan dalam kubur dalam keadaan telah mengeluarkan kotoran dari perut mereka. Sedangkan yang ke-12, yuhsyaruna min kuburihim, dikumpulkan dari kubur mereka, wa wajhum kal kamari lailatal badri, dalam keadaan wajah mereka seperti bulan purnama, fayamuruna ala surati kal barqil khatib, mereka melewati titik sirat kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia, haula'il ladzina ya'maluna shalihat, mereka orang-orang yang dulu ketika di dunia yakni beramal soleh, wal hasanat, melakukan kebajikan-kebajikan, wa yajtanibul ma'asi, mereka menjauhi kemaksiatan, wa yuhafizuna sholatil khamsi, mereka menjaga salat lima waktu,
wa matu 'alal taubat, mereka mati dalam keadaan telah bertobat kepada Allah, fajazahumul jannah, balasan Allah Ta'ala membalas bagi mereka adalah yakni surga, wal maghfirah, pengampunan, wal rahmah, dan rahmat, wal ridwan, dan keridhaan Allah terhadap mereka orang-orang yang pernah beramal soleh ketika di dunia. Sedangkan yang kedua, yang tadi yang pertama adalah yaumul ba'ats, hari dibangkitkan manusia di dalam kubur. Sedangkan yang kedua, yaumul mahsyar, tempat berkumpul umat manusia, sebagaimana di dalam Quran dikatakan, sebagaimana firman Allah di surah Al-Kahfi ayat 47, Bismillahirrahmanirrahim, wa nusayyirul jibal, ingatlah pada hari kami perjalankan gunung-gunung, yakni kami ratakan gunung-gunung dari permukaan bumi, wa taral arda barizatan wa hasyarnahum, dan kamu melihat bumi itu rata, tidak ada perpohonan, tak ada kayu, tak ada gunung, tak ada apa-apa, wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka, baik mereka yang mukmin maupun mereka yang kafir, falam nughadir, maka tidak kami tinggalkan ahada, seorang pun dari mereka, maka kami kumpulkan oleh Allah yaumul mahsyar, yang dimana pada satu persatu umat manusia akan dipanggil untuk diminta pertanggungjawaban ketika dia hidup di dunia. Maka pada saat itu panas yang sungguh sangat luar biasa. Maka pada saat itu matahari sejengkal kepala manusia yang mendapatkan naungan Allah pada saat itu, sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan, ada 7 macam, ada 7 orang yang mendapatkan naungan Allah, yang dimana pada saat itu tiada naungan melainkan naungan Allah. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Dia adil terhadap Islam, dia adil terhadap yang kafir, dia menegakkan hukum terhadap yang Islam, dia menegakkan hukum terhadap yang kafir, dia membenarkan yang benar, dia menyalahkan yang salah. Maka pemimpin yang begini akan mendapatkan naungan Allah, yang dimana pada saat itu tiada naungan melainkan naungan Allah. Yang kedua, wasyabun nasya'a fil ibadatillah, pemuda yang rajin bertumbuh beribadah kepada Allah. Yang ketiga, wa rajulun mu'allaqun bil masjid, yakni seorang lelaki yang hatinya tidak bisa jauh dari masjid. Sedangkan yang keempat, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berpisah dan mereka berkumpul karena Allah. Sedangkan yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun mansibin wa jamalin, seseorang lelaki yang diajak oleh wanita cantik untuk melakukan zina, kemudian mereka laki-laki tersebut mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah, aku tidak mau melakukan kemaksiatan. Inilah suatu perbuatan yang keji dan mungkar. Sedangkan yang keenam, seorang lelaki yang menginfakkan hartanya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sedangkan yang ketujuh, zakarallaha qaliyan fafadat ainahu, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi sampai terlinang mata dia. Kenapa? Karena dia rindu terhadap Allah, dia berzikir, dia takut pada Allah, karena dia mengingat azab Allah yang sangat besar dan lagi sangat pedih. Kesimpulannya adalah memperbanyaklah amalan soleh ketika hidup di dunia, karena yang selamat di dunia dan di akhirat orang-orang yang pernah beramal soleh ketika di dunia. Yang selamat ketika yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, melewati titik surat, mereka orang-orang yang pernah beramal soleh ketika di dunia. Sedangkan sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang suka memperbuat dosa besar, orang-orang yang agama kena pangkat, orang-orang yang agama ditanyakan, mereka tidak akan selamat ketika di dunia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kadang ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang, ini tolong dimaafkan, karena kesalahan, kesilapan, kejanggalan, kelumpuhan itu datangnya dari kebodohan saya. Sedangkan yang hikmah, yang benar itu datangnya dari Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.